Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah fungsi kompleks. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu tentang fungsi analitik. Nah, apa sih sebenarnya fungsi analitik itu? Kita belum bisa jawab di sini karena konsep-konsep dasar tentang fungsi analitik seperti kekontinuan, limit, dan lain-lain belum kita bahas dulu kan. Jadi sebelum itu kita akan pelajari apa prasyarat untuk mempelajari fungsi analitik. Nah, karena kita belajar di fungsi variabel kompleks atau fungsi kompleks gitu ya. Jadi fungsi ini kan berarti dia dari domainnya adalah bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks, berarti di fungsi ini berasal dari domainnya adalah himpunan bilangan kompleks atau daerah asal gitu ya, biasanya kalau kita sebut daerah asal dan juga range-nya juga di sini kita bermain di bilangan kompleks. Range-nya atau daerah hasilnya juga dia bilangan kompleks. Oke, himpunan gitu ya. Ini keduanya adalah himpunan bilangan kompleks. Oke. Jadi, nah karena kita akan bekerja di fungsi yang punya domain bilangan himpunan bilangan kompleks dan daerah hasil himpunan bilangan kompleks, alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ke fungsinya kita belajar tentang konsep dasar di himpunan bilangan kompleks atau yang biasanya disebut dengan kita akan belajar yang pertama adalah topologi di bidang kompleks. Nah, mungkin kalau misalkan yang belajar tentang di teknik sipil atau di mana kita sering dengar kata topologi jalan, topologi apa ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, topologi itu sebenarnya adalah tempat. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat. Tempatnya di sini adalah himpunan ya, himpunan dari suatu bilangan-bilangan kompleks gitu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang topologi bilangan kompleks. Nanti setelah kita belajar tentang topologi di bilangan kompleks, yang kedua adalah kita akan belajar tentang limit fungsi di himpunan kompleks ya. Ini adalah limit fungsi. Lalu setelah kita belajar limit fungsi, kita akan belajar kekontinuan fungsi. Kekontinuan fungsi. Nah, ini apakah sudah cukup untuk belajar tentang fungsi analitik gitu ya? Belum, Mas. Kita setelah kekontinuan, kita akan belajar tentang turunan fungsi. Nah, baru setelah turunan fungsi, nah ini udah hampir cukup nih. Kita akan masuk ke fungsi analitiknya di sini. Kita akan masuk ke fungsi analitik. Nanti di fungsi analitik kita juga belajar tentang persamaan analitik, persamaan Cauchy-Riemann gitu. Nanti kita belajar tentang persamaan Cauchy-Riemann. Jadi salah nulisnya sepertinya. Riemann. Nah, ini adalah subbab-subbab yang akan kita pelajari di materi fungsi analitik ini. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari pertemuan ini. Di pertemuan ini kita akan khusus belajar tentang topologi di bilangan kompleks. Jadi kita akan belajar tentang teori-teori himpunan gitu ya di bilangan kompleks. Kita akan belajar tentang himpunan tertutup di bilangan kompleks itu seperti apa, himpunan buka itu apa, interior itu apa, eksterior apa, closure atau penutup itu apa, lalu himpunan nanti connected apa, yang disebut daerah itu atau domain apa, region apa gitu ya. Namun sebelum itu mungkin kita akan mengingat kembali bagaimana menggambar bukan bilangan, mungkin lebih seperti menggambar daerah atau himpunan di bilangan kompleks. Mungkin dengan Bu Esti sudah belajar tentang bagaimana menggambar bilangan kompleks, tapi di sini kita akan bagaimana menggambar daerah atau cakupan dari suatu himpunan gitu ya. Jadi yang pertama misalkan saya punya contoh himpunannya apa ya kira-kira. Misalkan saya punya contoh himpunan nih, himpunan A, dia adalah bilangan-bilangan kompleks gitu ya. Nah, bilangan kompleks itu bilangan kompleks yang gimana? Dimana si nilai realnya gitu ya, real z-nya, nilai realnya itu antara negatif 2 gitu ya, sampai dengan 0. Nah, gimana sih cara ngegambar daerah gitu ya? Mungkin mungkin saya nggak akan pakai kata daerah, pokoknya gambar himpunan di bilangan kompleks. Nah, karena nanti ada istilah daerah berbeda lagi ya.
Nah, cara menggambarnya kan adalah seperti ini kan. Kita menggambar dua sumbu, yang ini adalah sumbu real gitu ya. Yang ini adalah sumbu imajiner. Nah, ini adalah kita lihat lagi di sini, kalau yang kita inginkan adalah semua bilangan kompleks dengan sumbu realnya antara negatif 2 sampai dengan 0. Lihat, ini sumbu real, dan ini kan mulai dari 0 di sini ya. 0, 1, 2, negatif 2 di sini. Berarti gambarnya seperti gambar kartesius biasa kan. Ini sumbu realnya, di sini negatif 2, yang ini 0, berarti adalah gambar daerahnya. Karena ini tidak sama dengan, berarti kita gambar putus-putus seperti ini. Oke, yang ini di sini kita gambar putus-putus. Nah, berarti daerah yang ingin kita daerah dari himpunan A ini adalah yang ini ya, yang saya arsir warna kuning ini ya, strip kuning ini ya. Oke, ini adalah daerah dari si cakupan himpunan A. Ini ke bawah terus ya. Ini, nah ini dia ke bawah terus, ini ke bawah terus. Gitu ya. Ini adalah gambar dari daerah A. Oke, sekarang gimana kalau kita punya himpunan B di sini? B-nya adalah himpunan Z, anggota bilangan kompleks, di mana modulus, kalau tadi kan batasannya bilangan realnya, kalau di sini di mana modulus Z-nya misalkan dia antara antara 3 dan 1 gitu ya. Nah, kita balik ke konsep modulus. Modulus di bilangan kompleks itu apa sih? Mungkin kalau misalkan di bilangan real kita sebutnya norm ya. Tapi kalau di bilangan kompleks, modulus itu apa sih? Ini ya. Kembali, berarti modulus itu di bilangan kompleks dia adalah sumbu real gitu ya, real Z kuadrat gitu ya, ditambah sumbu imajiner gitu kan, kuadrat di akar ya. Betul ya, ini di kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa si B ini di modulus Z-nya dibatasi antara 1 dan 3. Nah, gimana sih ngegambar kalau misalkan sebelumnya kalau saya punya fungsi modulus Z sama dengan 1, itu artinya apa? Kalau misalkan Z-nya saya tulis X plus Y gitu ya, berarti modulus Z-nya itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Kalau Z-nya sama dengan 1, di sini berarti 1 sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Atau saya juga bisa tulis di sini adalah dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan dari lingkaran ya. Jadi kalau misalkan kita gambar seperti ini adalah sumbu real seperti biasa, ini sumbu real, ini sumbu imajiner gitu ya. Ini ada lingkaran dengan jari-jari dengan titik pusat 0 dan jari-jari 1. Berarti saya gambarkan ini ya. Ini lingkaran, sorry gambarnya nggak bagus. Oke. Nah ya, mudah-mudahan ini lah ya. Maaf kalau gambarnya. Nah, ini kan berarti lingkaran dengan jari-jari 1. Nah, berarti yang 3 ini berarti lingkaran dengan jari-jari 3. Ini anggap ini lingkaran dengan. Nah, si gambar himpunan Z-nya, himpunan B-nya itu adalah yang ini. Dia antara lingkaran, ini ya yang saya garis. Ini adalah lingkaran antara lingkaran dengan jari-jari 1 dan lingkaran dengan jari-jari 3 gitu ya. Nah, ini garisnya tidak putus-putus karena dia pakai notasi sama dengan ya, Z sama dengan. Nah, berarti si himpunan B-nya adalah yang ini. Ini adalah himpunan B-nya. Nah, sekarang kalau saya punya himpunan S, di mana S itu adalah Z anggota bilangan kompleks gitu ya, di mana misalkan Z min 1 plus I gitu ya, modulusnya dia kurang dari 3 misalkan. Nah, kalau ini seperti apa bentuknya? Oke, kita kembali ke konsep modulus. Kalau Z itu sama dengan X plus Y, berarti Z min 1 plus I, dia sama dengan apa? Sama dengan X min 1 plus I gitu ya. Di sininya adalah Y min 1 ya. Oke, nah berarti modulus dari Z min 1 plus I itu adalah X min 1 kuadrat plus
Y min 1 kuadrat gitu ya. Itu kan? Betul ya? Nggak salah kan ya? Akar gitu kan. Oke. Nah, kalau misalkan modulusnya adalah sama dengan 3, berarti kalau ini sama dengan 3, berarti saya bisa bilang akar dari X min 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat dia sama dengan 3, atau X min 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat dia sama dengan 9 ya. Berarti kalau saya gambarkan di bidang kartesius bidang kartesius kompleks gitu ya. Nah, berarti ini apa? Ini adalah lingkaran dengan jari-jari dengan pusat 1, I gitu ya. Kalau di sini berarti 1, I di sini pusatnya, dan jari-jarinya adalah 3 gitu ya. Berarti saya punya 1, I. Ini 1, ini I berarti di sini ya. Ini sumber real, sumber imajiner. Ini 1 dalam imajiner ya, berarti ada di sini. Nah, sekarang saya ingin buat lingkaran dengan jari-jari 3, berarti 1 di sini 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ini kalau belum ada ya, di sini berarti 1. Ini ya, jadi saya buat lingkarannya. Ini lingkarannya, maaf ya, tidak bulat sempurna. Oke, coba ya, intinya seperti itu saya coba. Nah, gitu ya, ini adalah 1 plus I. Ini adalah 1 plus I. Itu. Nah, si daerahnya berarti daerah untuk S ini adalah lingkaran ini. Ini lingkarannya saya usir. Lingkaran dengan pusat 1 plus I dan jari-jari 3 gitu ya. Oke, ini adalah daerah dari himpunan S atau ilustrasi dari himpunan S. Oke, setelah kita tahu bagaimana menggambar ilustrasi suatu himpunan di bidang kartesius untuk bilangan kompleks, sekarang kita masuk ke definisi neighborhood, atau misalkan di buku yang Bu Esi tawarkan itu disebutnya BOL kalau nggak salah ya, atau kalau di analisis real kita bisa belajar yang ngomong tentang persekitaran atau lingkungan gitu ya. Istilahnya apa saja, intinya sama, bahwa kita sedang belajar tentang apa itu lingkungan atau apa itu persekitaran. Kita misalkan ini definisinya, saya tuliskan dulu. Ini saya tuliskan definisinya. Definisi. Jadi kalau misalkan saya punya Z0 gitu ya, Z0 anggota bilangan kompleks gitu ya. Dan saya punya R itu adalah konstanta di bilangan real atau anggota bilangan real dengan R-nya positif. Maka yang pertama adalah saya notasikan dengan N Z0R. Kalau di buku itu pakai B ya. Dia adalah himpunan Z anggota bilangan kompleks gitu ya. Di mana modulus dari Z min Z0 dia kurang dari R. Nah, ini disebut sebagai sekitaran gitu, atau neighborhood atau lingkungan R, R dari Z0. Jadi kalau misalkan kita belajar persekitaran di bilangan real gitu ya, ini R-nya biasanya disebut sebagai epsilon ya. X min X0 atau X min C gitu ya, kurang dari epsilon. Biasanya X min C kurang dari epsilon. Itu notasi yang digunakan di bilangan real. Ini sama saja, tapi ini adalah notasi yang kita gunakan di bilangan kompleks. Kalau di bilangan real ini pakai mutlak, kalau di sini kita pakai modulus. Jadi Z-nya di sini semua bilangan Z yang modulusnya gitu ya. Mungkin nanti kita sebut sebagai cakram, yang modulusnya Z min Z0 kurang dari R, itu disebut lingkungan R dari Z0 gitu ya. Nah, kalau misalkan bisa juga kita mungkin nanti kita bisa lihat kalau ini adalah sebuah lingkaran yang berpusat di Z0 dengan jari-jari R gitu ya. Sebuah lingkaran berpusat di Z0 dengan jari-jari R.
Nah, yang kedua adalah kalau tadi kan Z0-nya masuk. Nah, ini adalah lingkungan dengan tanpa Z0. Disebut, kita tulis N bintang Z0R. Dia adalah himpunan semua bilangan kompleks, gitu ya, ini Z. Himpunan semua bilangan kompleks. Nah, dimana Z0-nya nggak masuk nih. Z min Z0, ini modulus, dikurangi R. Ini kita sebut sebagai disebut lingkungan R dari Z0 tanpa Z0 gitu ya. Jadi atau kita sebut lingkungan terhapuskan gitu ya. Nah, sekarang kita akan gambar suatu lingkungan atau suatu neighborhood. Misalkan tadi kan N Z0 R gitu ya, dan N bintang Z0R. Nah, gimana kalau misalkan Z0-nya berapa ya? Misalkan saya hapus Z0-nya, saya tuliskan berapa nih? 3 plus 2i gitu ya. Nah, R-nya adalah 1/3 gitu ya. Oke, ini 3 plus 2i, R-nya 1/3. Nah, ini adalah apa tadi? Himpunan Z, anggota bilangan kompleks, di mana Z min 3 plus 2i gitu ya. Ini udah kita contohkan sebelumnya, kurang dari 1/3, dia adalah ini. Nah, ini sedangkan yang ini adalah Z, anggota bilangan kompleks dengan, nah, ini Z modulus Z min 3 plus 2i, ini kurang dari 1/3 gitu ya. Kalau yang atas adalah si ininya adalah dengan pusat 3 plus 2i, yang ini adalah tanpa 3 plus 2i nya. Jadi kalau saya gambarkan ini sudah contohnya mirip seperti yang himpunan S ya, kalau di daerah yang sebelumnya. Kalau saya gambarkan dulu 3 plus 2i itu di mana ya? 1, 2, 3, 1, 2 di sini ya, 3 plus 2i. Oke. Nah, ini adalah Z0-nya, ini Z0-nya. Nah, sekarang jari-jarinya adalah 1/3. Berarti 1/3 segini lah ya, kecil lah ya, 1/3 ya. Oke. Saya gambarkan contohnya aja ya. Nah, 1/3 dengan Z0-nya masuk ya. Nah, kalau misalkan yang ini satu lagi gitu ya, kita gambarkan satu lagi, ini ilustrasinya saja. Nah, kalau yang satu lagi dia sama seperti ini, tapi Z0-nya nggak masuk, jadi seperti ada bolong di tengahnya ya, dengan 3 plus 2i-nya nggak masuk. Ini adalah ini saya Z0. Nah, ini adalah N Z0R, yang ini N bintang Z0R ya. Di sini adalah titik di sini adalah titiknya, di sini 3 plus 2. Oke, kebayang ya gambarannya persekitaran itu seperti apa. Nah, jangan lupa bahwa si persekitaran ini dia lambangnya tidak sama dengan ya, berarti harusnya dia putus-putus ya. Di sini berarti sekitar ini dia harusnya putus-putus. Oke. Ini berarti saya gambarkan dia putus-putus ya. Ya, berarti ini adalah kita gambarkan putus-putus. Gitu ya lingkarannya. Nah, yang ini juga sama, lingkarannya putus-putus, yang dalamnya juga ya, yang dalamnya juga putus-putus gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu.